Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang dalam program Seduh, program yang selalu hadir di Senin pagi, yang mengawali aktivitas kita di minggu yang ini untuk selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Di Senin pagi ini kita akan belajar dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 yang saya kasih tema manajerial hati. Saya bacakan buat kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang bisa tersinggung, orang bisa marah, orang bisa kecewa, bisa senang, dan bisa sukacita. Itu semua bisa terjadi karena manajemen hati. Sumbernya adalah di hati kita masing-masing. Makanya Amsal menyebutkan dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara-saudara masih ingat cerita tentang talenta? Si Tuhan memberi talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5, 2, dan 1. Kita dapat saksikan bagaimana ketiga hamba tersebut merespon atas tugas yang diberikan oleh tuannya itu. Kita bisa melihat bagaimana pengelolaan hati dari ketiga hamba yang diberikan talenta tersebut. Hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta mengelola hatinya dengan baik, sehingga melahirkan sikap hati yang sukacita dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dari tuannya. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta mengelola hatinya dengan salah, sehingga melahirkan sikap hati yang kecewa, tidak melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Jadi saudara, firman Tuhan di hari ini merimain kita, mengingatkan kita untuk selalu melatih manajerial hati dengan baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita mampu memanage hati dengan baik? Yang pertama, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka hendaklah kita selalu yakin dan percaya kalau Allah itu mengasihi kita. Jadi tidak mungkin Allah berbuat jahat kepada kita. Tidak mungkin Allah tidak menolong kita. Apabila kita selalu yakin dan percaya kalau Allah penuh kasih, maka absolut, maka pasti kita mampu mengelola hati dengan baik. Contoh ya, ketika ada orang lain yang menghina dan merendahkan kita, lalu kita ingat kasih Allah, maka pasti kita akan mampu mengelola hati dengan baik, sehingga kita mampu mengampuni saudara kita tersebut. Saat kita sedang sakit, pasti saya dan saudara-saudara mampu berkata, terima kasih Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang indah buat kita yang menderita sakit. Kalau kita mengelola hati dengan baik. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi selalu ingat ya, saat hadapi pencobaan apapun, persoalan apapun, tidak pernah Allah memberikan di luar kemampuan kita. Kalau kita selalu ingat bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi takaran kemampuan kita, maka pasti kita mampu mengelola hati dengan
baik. Yang ketiga, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mulailah kita latih pengelolaan hati dari hal-hal yang sederhana, sehingga lama-kelamaan kita mampu mengelola hati dengan baik dan selalu melahirkan cara pandang yang mampu berkata, terima kasih Tuhan atas hidup ini. Selamat menjalani hari ini dengan memanage hati kita lebih baik, agar saya dan saudara-saudara dimampukan untuk melihat kebaikan Tuhan terus atas hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih atas berkat Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami atas firman-Mu yang mengatakan bahwa segala sesuatu sikap hati yang keluar tentu dilahirkan dari pengelolaan hati yang baik. Dan saat ini kami boleh belajar tentang pengelolaan hati yang baik, sehingga kami mampu melihat segala sesuatunya dari kacamata yang baik, kacamata yang positif. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Amin. Selamat berjumpa dalam program seduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.